kita akan membahas kedudukan fungsi manusia. Jadi manusia diciptakan punya kelebihan juga punya kekurangan. Sebagaimana manusia diciptakan dengan potensi baik dan juga potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan takwa dan jahat pada diri manusia. Jadi setiap manusia ada potensi dia untuk menjadi pribadi yang baik, juga punya potensi untuk menjadi pribadi yang jahat. Maka tugas manusia adalah memaksimalkan potensi baik itu agar menjadi individu yang baik. Kita akan mulai dari kelebihan manusia yang ada keterangannya di dalam beberapa ayat Al-Quran. Sesuai dengan Quran Surat At-Tin ayat 4. Manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Fi ahsani takwim. Dari segi bentuknya, manusia itu adalah terbaik dibanding dengan makhluk yang lain. Dibandingkan dengan setan, setan itu anggota tubuhnya mirip seperti manusia, akan tetapi tidak lengkap. Bisa jadi tangannya tidak ada, bisa jadi telinganya tidak ada, bisa juga kakinya tidak ada. Kemudian dibanding dengan hewan, tentu manusia itu memiliki organ-organ yang lebih baik dibanding dengan mereka. Yang paling mirip saja misalnya monyet. Manusia dibanding dengan monyet, tentu manusia memiliki organ-organ yang lebih baik. Sekalipun monyet punya kelebihan. Misalnya dia bisa loncat dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya cukup jauh, yang itu tidak dimiliki oleh manusia. Tetapi dari segi bentuknya, manusia itu lebih teratur tata letak organnya dibanding dengan hewan. Itulah dalam At-Tin ayat 4 disebutkan bahwa manusia itu diciptakan fi ahsani takwim, sebaik-baik bentuk. Kemudian manusia punya kelebihan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Adam diciptakan, bahkan setan pun atau iblis pun diminta untuk bersujud. Dan iblis membangkang dari perintah itu karena kesombongannya. Khalaqtani min nar, kata iblis. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara dia, Adam, hanya diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus menyembah? Itu menunjukkan kalau manusia itu merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mau diberikan amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan itu merupakan tugas yang amat berat, yang dimana makhluk-makhluk yang lain termasuk malaikat merasa tidak mampu untuk mengemban amanah itu. Karena itulah maka manusia dimuliakan oleh Allah sesuai dengan Al-Isra ayat 70. Manusia juga punya kelebihan dalam hal akal. Dibanding dengan hewan, tumbuhan, maka manusia kelebihannya ada pada akalnya. Memang dari segi bentuknya, organnya, manusia itu lebih baik dibanding dengan makhluk yang lain. Tetapi tidak terlalu berbeda. Makhluk yang lain punya fungsi organ untuk mendengar, untuk melihat, untuk meraba, sama. Tetapi yang sangat membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain adalah akal yang dimiliki oleh manusia. Dengan akal itulah manusia bisa membuat program di dalam hidupnya. Manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan seterusnya. Ada beberapa ayat yang menunjukkan hal itu, misalnya Al-Baqarah 31, Ali Imran ayat 3, ayat 190, dan An-Nahl ayat 78. Nanti bisa dibaca sendiri mengenai ayat-ayatnya. Kemudian, kelebihan manusia punya fungsi ibadah dan khalifah. Makhluk yang lain tidak mengemban amanah sebagai seorang hamba sekaligus khalifah di muka bumi. Tapi manusia mengemban amanah yang berat itu. Selain sebagai hamba Allah yang beribadah, manusia juga punya fungsi sebagai khalifah atau untuk menciptakan kemaslahatan di muka bumi.
Ini ada di Az-Zariyat ayat 56, Al-Baqarah 30, Ali Imran ayat 104. Manusia juga merupakan makhluk yang beragama. Karena dengan akal itulah manusia berpikir mengenai masa depannya dan membutuhkan adanya tuntunan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya manusia itu menjadi makhluk yang beragama, butuh agama untuk menunjukkan kepada jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau hewan tidak berpikir sampai bagaimana masa depannya. Berpikirnya pragmatis, yang penting bisa makan, bisa hidup, selesai. Tapi kalau manusia tidak. Tidak cukup bisa makan, bisa hidup, tapi setahun yang akan datang, apa yang ingin dicapai. 2 tahun yang akan datang, apa yang akan dicapai. Sampai berpikir bagaimana di akhir masa hidupnya yang sangat menentukan untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Manusia makanya punya program hidup. Tadi yang saya sampaikan. Hewan pragmatis. Yang penting tadi bisa hidup, bisa makan. Kalau manusia punya program dalam hidupnya. Maka Anda kuliah pasti punya program di masa yang akan datang. Kalau tidak punya program, berarti berkuliah itu karena apa? Jangan sampai berkuliah itu hanya karena perintah orang tua. Tapi Anda sebagai orang dewasa harus memutuskan. Secara mandiri, Anda berkuliah itu karena ingin menggapai masa depan yang sudah dicita-citakan. Karena apa? Karena manusia itu punya program hidup. Jadi mestinya memang Anda punya program, tidak hanya mengikuti orang tua. Ini ada di Al-Baqarah ayat 201, Al-Qasas ayat 77. Kemudian manusia sebagai makhluk yang punya kehendak dan tanggung jawab. Kalau hewan, dia tidak punya tanggung jawab. Apapun yang dilakukan oleh hewan, maka tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau manusia, dia bebas berkehendak, tapi apa yang dia lakukan sesuai dengan kehendaknya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Adanya hukum sebab akibat. Kalau melakukan ini, maka apa balasannya? Melakukan itu, maka apa balasannya? Itulah pertanggungjawaban pada setiap perbuatan yang dilakukan dengan bebas sesuai dengan kehendak manusia. Manusia punya kesadaran moral, punya akal, punya hati nurani, sehingga manusia mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Karena apa? Dibekali akal dan hati nurani. Sementara hewan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Itulah sebabnya hewan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang dia perbuat. Nah, ini kelebihan manusia yang keterangannya tersebar dalam berbagai ayat Al-Quran. Sekarang, apa kelemahan manusia? Ini juga tersebar dalam berbagai ayat maupun hadis. Manusia itu punya kelemahan sebagai makhluk yang lemah. Khuliqo halu'an. Manusia itu diciptakan dengan berkeluh kesah. Jadi manusia itu suka keluh kesah. Jadi kalau memang ada di antara kita yang berkeluh kesah, itu manusiawi. Itu berarti sedang keluar potensi buruknya. Makanya tugas kita adalah mengeliminasi potensi buruk itu dan memaksimalkan potensi yang baik. Kemudian manusia itu punya potensi untuk berbuat aniaya. Coba dilihat dari berita-berita yang ada di televisi mengenai kejahatan misalnya, begitu bengisnya perbuatan yang dilakukan oleh manusia kepada orang lain. Bahkan ada orang tua yang tega menghabisi anaknya. Kemudian ada berita orang tua yang stres mendampingi anaknya, pembelajaran online, kemudian menghabisi nyawa anaknya. Ada juga seorang anak yang menghabisi nyawa orang tuanya karena sakit hati dan seterusnya. Itulah potensi manusia untuk berbuat aniaya. Itulah kenapa ketika manusia diberikan tugas sebagai khalifah di muka bumi, malaikat protes. Bukankah mereka kelak akan melakukan pertumpahan darah? Jadi khawatir. Karena tahu potensi manusia
untuk melakukan pertumpahan darah di muka bumi. Maka itu bagian dari potensi buruk manusia. Manusia juga punya potensi untuk ingkar, tidak taat. Manusia punya potensi tergesa-gesa, tidak sabar. Punya potensi suka mengeluh, punya potensi kikir atau pelit, punya potensi melampaui batas, jadi melakukan sesuatu secara berlebihan, di luar batas kenormalan. Manusia itu pelupa, manusia itu punya potensi untuk mengumbar nafsunya, makanya prostitusi terjadi di mana-mana. Manusia punya potensi menjadi pribadi yang merugi, karena yang dipilih adalah hal yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Manusia punya potensi hedonis, bermegah-megahan, jadi tidak hidup secara wajar. Manusia punya potensi membantah, terutama membantah perintah Allah. Manusia itu punya potensi zalim. Zalim itu berarti bisa dilawankan dengan adil. Artinya berbuat aniaya kepada orang lain. Atau zalim terhadap diri sendiri. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian, bodoh. Ini potensi yang dimiliki oleh manusia terkait dengan hal yang bersifat negatif atau kelemahan manusia. Jadi sekali lagi manusia itu diciptakan punya potensi kelebihan dan punya potensi kelemahan. Tugas kita adalah mengeliminasi potensi lemah itu dan memaksimalkan potensi yang baik. Dengan kita tahu potensi-potensi itu, maka ketika misalnya kita lemah, kita menjadi sadar, oh iya, itu memang potensi lemah manusia. Harus dieliminasi, maka menjadi pribadi yang lebih baik, berubah. Menginginkan hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan, cukup dengan tas yang seharga 200.000, tapi dia bermegah-megahan dengan tas yang seharga 1 miliar, misalnya Hermes. Itu hidup yang berlebih-lebihan. Karena apa? Yang penting adalah fungsinya. Tas 200.000 itu sudah pantas. Uang 1 miliar lebih baik digunakan untuk hal yang bermanfaat lainnya dibanding dengan hanya digunakan untuk membeli tas. Itu hidup bermegah-megahan. Dan salah satu dari sebab terjadinya korupsi itu adalah kehidupan yang hedonis. Dia menginginkan hal yang di luar kemampuan dia, maka untuk memenuhi apa yang dia inginkan, dia melakukan perbuatan yang menyimpang. Contoh ada salah satu mantan gubernur yang dia sekarang ada di penjara setelah ditelusuri karena memang dia gemar melakukan hidup bermegah-megahan atau hedonis. Tasnya saja ratusan juta, parfumnya saja puluhan juta. Dan dia hobi belanja di luar negeri ketika dia melakukan kunjungan atas nama pemerintah. Dan seterusnya. Maka begitu kita mengingat hal yang negatif terjadi pada diri kita, maka segera kita mengingat, oh ya, itu kelemahan kita sebagai manusia, maka kita harus berubah karena di balik itu kita juga dikaruniai potensi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pribadi yang bersyukur tentu akan memaksimalkan potensi yang baik itu. Tapi yang tidak bersyukur, maka dia tidak memanfaatkan potensi yang baik itu, membiarkan diri kita berkembang sesuai dengan potensi buruk manusia. Ini eksistensi manusia menurut Murtadha Mutahari. Menurut Murtadha Mutahari, manusia itu adalah makhluk multidimensi atau punya dimensi yang banyak. Jadi manusia itu paling ruwet dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya Murtadha Mutahari menyatakan manusia itu multidimensi. Dimensinya itu sangat banyak. Makanya ruwet. Dimensi pertama, kalau secara fisik manusia itu hampir sama dengan binatang. Ya tadi memang lebih baik, lebih sempurna. Akan tetapi sebenarnya tidak jauh berbeda karena punya fungsi-fungsi indera yang relatif sama. Dimensi kedua, manusia memiliki ilmu dan pengetahuan. Itulah sebabnya memimpin manusia
itu tidaklah mudah. Karena manusia itu punya ilmu, punya pengetahuan. Dan ilmunya itu berbeda-beda. Makanya kalau ada orang hukum, orang ekonomi berdiskusi, itu aja bisa rame. Jangankan beda bidang. Sesama bidang, sama-sama orang hukum saja, hanya berdua, itu pendapat yang muncul bisa 10. Makanya yang ada Indonesian Lawyers Club. Bukan bidang-bidang yang lain. Karena memang paling seru itu kalau terjadi perdebatan adalah yang terjadi di antara orang-orang hukum sendiri. Ya ini dimensi yang kedua. Manusia itu punya ilmu dan pengetahuan. Maka manusia itu tidak bisa suruh tunduk terus. Karena apa? Punya ilmu, punya pengetahuan. Beda dengan hewan. Diikat, suruh lari ke sana, suruh lari ke kiri, ke kanan, ke kanan. Kemudian dimensi yang ketiga, manusia itu punya kebajikan etis tadi. Punya kesadaran perasaan moral. Karena dikarunia hati nurani. Bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Maka mestinya untuk mempengaruhi manusia ke jalan yang buruk itu sebenarnya tidaklah mudah. Karena apa? Sebenarnya nurani manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hanya saja seringkali nuraninya itu tidak dipergunakan dengan baik. Ketika diajak untuk ke jalan yang buruk, tidak menggunakan nuraninya untuk menilai, akan tetapi langsung dia mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain. Jadi dia lebih mengedepankan nafsu dibanding dengan bertanya kepada hati nuraninya. Coba misalnya Anda ragu mau milih kuliah atau tidak. Wah, lebih baik kuotanya untuk main games dibanding untuk kuliah. Kalau Anda ikut main games, tidak ikut kuliah, berarti yang dikedepankan adalah nafsunya, mengabaikan apa yang ada di dalam nuraninya. Dan terkadang ketajaman nurani seseorang itu sudah tidak lagi berfungsi dengan baik karena hati nurani itu bisa tertutupi dengan dosa-dosa yang terus menumpuk di dalam hati, maka akhirnya hati nurani itu mengalami ketidaknormalan untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau merenungi terus berusaha, maka insya Allah ketajaman itu pun juga akan keluar. Sehingga setiap manusia itu sebenarnya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dimensi keempat adalah dimensi keindahan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Ini ada sifat Allah yang menyukai keindahan diturunkan kepada manusia. Sehingga manusia itu punya dimensi keindahan. Dia menyukai keindahan. Makanya ada seni di dalam kehidupan umat manusia karena seni itu merupakan bagian dari dimensi keindahan. Kemudian dimensi yang kelima, dimensi pemujaan dan pengkudusan manusia. Jadi manusia itu punya dimensi pemujaan dan pengkudusan. Itulah sebabnya kenapa manusia memiliki agama atau sebagai makhluk beragama. Karena pada dirinya itu ada dorongan untuk memuja atau mensucikan, mengkuduskan sesuatu. Karena manusia punya kebutuhan untuk itu, maka agama yang didapatkan. Dan di dalam agama itu ada pemujaan dan pengkudusan. Yang kita puja, yang kita kuduskan sebagai umat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dipuja, apa yang dikuduskan itu akan menjadi sandaran hidup bagi manusia. Dan setiap manusia itu punya sandaran hidup. Kalau ada yang mengaku diri sebagai ateis, pernah ada sebuah kisah seseorang yang naik kapal sampai ke tengah laut, kemudian terjadi badai. Dia sebelumnya mengaku sebagai seorang ateis yang tidak beragama. Maka spontanitas, potensi untuk beragamanya keluar. Potensi pemujaan, pengkudusan terhadap sesuatu itu keluar. Akhirnya secara spontanitas dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang bisa dijadikan sandaran ketika dia menghadapi musibah dan tidak lagi bersama dengan
orang lain yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Maka fitrahnya menjadi keluar sebagai makhluk yang memang memiliki potensi untuk memuja dan mengkuduskan sesuatu. Artinya manusia membutuhkan Tuhan. Dimensi keenam, manusia itu adalah makhluk yang serba bisa. Mau ke bulan, dulunya manusia tidak bisa, tapi ternyata dengan potensi yang dimiliki manusia mampu untuk sampai mendarat di bulan. Ketika dulu tidak terbayangkan ada alat transportasi yang bisa terbang, maka kemudian ternyata ditemukan ada pesawat terbang. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang serba bisa. Jadi kalau mau belajar, manusia itu akan bisa. Manusia itu akan mampu. Ya, kemudian dimensi ketujuh, manusia punya dimensi pengetahuan diri. Jadi manusia itu tahu mengenai dirinya. Apa potensi yang dia miliki? Apa hakikat dirinya? Beda dengan makhluk yang lain yang tidak mengetahui apa jati dirinya sebagai seorang makhluk, sebagai suatu makhluk. Kemudian dimensi yang kedelapan, manusia punya pengembangan bakat. Tadi, manusia itu punya potensi. Dan manusia itu bisa mengembangkan apa yang dia miliki. Asalkan manusia itu memang berusaha. Jadi manusia tadi ada hubungannya dengan dimensi keserbabisaan manusia. Kalau dia mau berusaha, manjada, sungguh-sungguh, maka wajada. Pasti dia akan mendapatkan. Sepanjang apa yang diinginkan itu secara logis masih bisa dicapai. Ya, tapi misalnya ya, secara logika manusia untuk minta terbang tidak bisa. Tetapi ternyata manusia mampu menciptakan alat yang bisa menjadikan manusia itu terbang. Ini manusia punya potensi untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Ini dimensi-dimensi manusia menurut Murtadho Mutahari sebagai makhluk multidimensi, sehingga dengan dimensi-dimensi ini manusia itu memang di dalamnya ruwet. Banyak aspek yang ada pada diri manusia. Tidak segampang, tidak sesederhana untuk mengendalikan hewan. Karena apa? Hewan tidak punya dimensi yang multi, yang banyak seperti yang dimiliki oleh manusia. Maka menundukkan kuda alangkah lebih mudahnya dibanding dengan menundukkan manusia. Kalau hewan dilatih untuk tunduk seperti lumba-lumba, kuda, harimau, itu bisa dijinakkan. Tapi untuk menundukkan manusia itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menyadarkan manusia untuk bisa menjauhi dari kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan dia, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mengajak manusia yang sholatnya belum baik untuk menjadi sholatnya lebih baik, itu juga bukan merupakan sesuatu yang mudah, karena dimensi pada manusia itu amatlah banyak. Karenanya maka untuk berdakwah, mengajak seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyeru kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran, itu memerlukan jalan-jalan yang bervariasi. Karena memang manusia itu merupakan makhluk yang bersifat multidimensi. Ini eksistensi manusia. Kemudian martabat manusia sebagai insan kamil. Apa itu insan kamil? Kamil itu secara bahasa artinya adalah lengkap. Artinya itu sempurna. Menurut Muhammad Iqbal, insan kamil adalah insan yang mengisi kehidupan dengan akhlakul karimah. Jadi manusia yang sempurna itu kuncinya adalah pada akhlaknya yang baik. Akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah itu berasal dari sifat-sifat ilahi yang ada pada diri manusia. Pengasih, penyayang, adil, itu merupakan sifat-sifat ilahi yang tumbuh pada diri manusia. Oleh karenanya maka insan kamil adalah insan yang mengisi kehidupan
dengan akhlakul karimah. Artinya apa? Sifat-sifat ilahi ditumbuhkan pada diri manusia. Kemudian mampu menciptakan peradaban di muka bumi dengan iman dan amal soleh. Artinya apa? Berarti orang yang punya akhlakul karimah, selain dia dapat menumbuhkan sifat-sifat ilahi pada dirinya, juga dia pribadi yang mampu menciptakan peradaban di muka bumi dengan dasarnya adalah iman dan amal soleh. Ya, itu insan kamil menurut Muhammad Iqbal. Ya, sekarang menurut Ali Syariati. Menurut Ali Syariati, insan kamil adalah orang yang melibatkan diri dalam persoalan-persoalan dan melakukan penilaian terhadap suatu gagasan untuk membentuk lingkungan mental sosial tertentu. Jadi insan kamil, kalau tadi kan dia menurut Iqbal punya sifat-sifat ilahi, sifat-sifat yang mulia. Nah, dengan sifat-sifat yang mulia itu dia bisa menciptakan tatanan peradaban yang baik di muka bumi yang landasannya adalah iman dan amal soleh. Jadi mampu untuk mempengaruhi umat manusia dengan iman dan amal soleh. Sama juga dengan yang diungkapkan oleh Ali Syariati. Jadi insan kamil itu tidak cukup dia memiliki akhlak yang baik untuk dirinya sendiri. Tapi insan kamil itu dia bisa membentuk lingkungan mental sosial tertentu. Artinya apa? Dia bisa membentuk suatu lingkungan yang baik. Yang tadi, selaras dengan Iqbal, lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang dilandasi pada iman dan amal soleh. Maka singkatnya, kesimpulannya, siapa itu insan kamil yang merupakan sebaik-baik manusia? Insan kamil adalah khairun nas, sebaik-baik manusia adalah ahsanuhum khuluqon, yang akhlaknya itu baik, dan anfa'uhum linnas, dia mampu memberikan banyak manfaat untuk makhluk. Jadi jelas ciri insan kamil itu adalah baik pribadinya dan dia mampu memberikan kemaslahatan kepada banyak umat manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah insan kamil. Sekalipun disebutkan anfa'uhum linnas, memberikan manfaat untuk umat manusia, tapi juga bisa diekstensifkan maknanya, memberikan kemaslahatan bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Artinya dia benar-benar menjadi seorang khalifah, wakil Tuhan yang ada di muka bumi. Ini insan kamil. Jadi sekali lagi, insan kamil atau sebaik-baik manusia adalah ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya baik, wa anfa'uhum linnas, dan yang memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Artinya baiknya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi mestinya kebaikannya juga ditularkan kepada sebanyak-banyaknya umat manusia. Nah, sekarang kita cuma masuk ke ulul albab, seperti yang dijadikan nama masjid di UII, Masjid Ulil Albab. Kenapa ulil? Ya sebenarnya itu masjid li ulil albab. Ada kata li itu berarti menjadi kasroh. Tapi li-nya tidak ditambahkan sehingga menjadi Masjid Ulil Albab. Dan juga ada mata kuliah Islam Ulil Albab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, biasanya ulil albab itu disebut sebagai seorang cendekiawan. Nah, siapa itu ulul albab? Secara umum cirinya adalah manusia yang diberi pengetahuan sekaligus kebijaksanaan. Jadi ulul albab itu bukan hanya orang yang pandai. Ulul albab itu bukan hanya orang yang punya pengetahuan. Akan tetapi ulul albab itu adalah orang yang punya pengetahuan sekaligus kebijaksanaan. Maka seorang cendekiawan itu dia bukan hanya mencirikan punya ilmu pengetahuan yang luas, akan tetapi dia juga punya kebijaksanaan. Artinya dengan pengetahuan yang dia miliki, dia juga bertanggung jawab untuk bisa memberikan kemaslahatan untuk sebanyak-banyaknya manusia.
Bukan justru sebaliknya dia berbuat kerusakan dengan pengetahuan yang dia miliki. Ini seorang ulul albab. Diharapkan lulusan Universitas Islam Indonesia juga bukan hanya menjadi pribadi yang berpengetahuan, tapi juga bijaksana atau penuh dengan tanggung jawab. Ya, sekarang karakteristik ulul albab. Seorang ulul albab, nah nanti bisa melihat kepada diri kita. Sudahkah kita menjadi ulul albab? Seorang ulul albab hanya takut kepada Allah. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Jadi seorang ulul albab itu tidak takut dengan apapun. Jadi dia siap dengan segala resiko sepanjang dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu masih ada di dalam jalan kebenaran. Maka yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang misalnya menjadi seorang bagian dari birokrat, seandainya di dalam lingkungannya umumnya adalah orang-orang yang tidak baik, artinya punya mental koruptif, maka dia akan menjadi pribadi yang bisa menentang arus. Karena yang dia takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau dia takut hanya kepada manusia, selama komunitasnya itu saling melindungi satu dengan yang lain dalam keburukan, maka tidak ada yang ditakuti. Tapi kalau takut kepada Allah, maka senantiasa dirinya akan terjaga. Menjadi hakim juga demikian. Kalau Anda menjadi hakim, ya sepanjang Anda memutus sudah yakin sesuai dengan keadilan, maka sekalipun ada teror dari sana sini, tetap Anda memutuskan sesuai dengan keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jihad ilmu atau rasikhun, orang-orang yang teguh di dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu termasuk bagian dari jihad. Secara bahasa jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Dan dengan ilmunya itu dia teguh. Artinya apa? Dia tidak bisa dibeli. Menjadi saksi ahli, dia memberikan keterangan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Tidak bisa dibeli untuk membela salah satu pihak yang bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Karena kalau di bidang hukum, ilmunya itu abstrak. Sehingga hukum itu adalah seni di dalam menafsirkan atau art of interpretation. Seni untuk menginterpretasikan sesuatu. Maka bisa jadi kalau memang dia mau menggadaikan ilmunya tergantung permintaan orang, maka dia bisa membuat tafsir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang membeli. Itu kalau bukan seorang ulul albab. Kalau ulul albab, rosikhun itu artinya teguh terhadap ilmu yang dimiliki. Kemudian mendalam di dalam ilmunya. Ini Ali Imran ayat 7. Maka cendekiawan karena nuansa keilmuan pada seorang ulul albab itu mestinya juga menonjol selain kebijaksanaan yang dia miliki. Kemudian seorang ulul albab, dia senantiasa berzikir, mengingat Allah, kemudian fikir, selalu berpikir sebelum melaksanakan segala sesuatu, merenungi ayat-ayat Allah, dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga melahirkan kesadaran tauhid. Jadi seimbang. Zikir, fikir, berbuah menjadi amal. Kalau hanya fikir saja, tidak menentu amalnya itu akan baik. Dengan zikir saja, maka belum tentu dia bisa memberikan kemanfaatan yang banyak kepada umat manusia untuk menjadi pribadi yang kamil. Karena apa? Untuk bisa memberikan manfaat bagi umat manusia itu juga diperlukan fikir. Maka orang yang berilmu dikatakan fadlul alimi alal abid dibanding dengan ahli ibadah kafadlil qamari ala sairil kawakib. Perbandingannya seperti bulan dan benda-benda langit yang kecil lainnya. Kalau bulan itu dia bisa memancarkan cahaya, memberikan manfaat untuk banyak orang. Itu orang berilmu. Tapi kalau ahli ibadah, zikir terus saja, maka dia hanya akan
menerangi dirinya sendiri, tapi tidak menerangi orang lain. Artinya berarti belum mencapai pada derajat insan kamil. Karena insan kamil itu cirinya juga memberikan kemanfaatan untuk sebesar-besarnya bagi umat manusia. Jadi zikir, fikir, dan amal itu menjadi satu kesatuan sehingga lahirlah kesadaran tauhid pada diri seseorang. Ketika kuliah, maka tauhid. Ingat Allah. Ketika bekerja, tauhid. Ingat Allah. Selalu hidupnya itu dipenuhi dengan zikir, fikir, amal, zikir, fikir, amal, zikir, fikir, dan amal. Kemudian seorang ulul albab mampu membedakan antara yang toyib dan khobith, antara yang baik dan yang buruk. Dan seorang ulul albab akan memilih yang toyib, meskipun yang khobith itu mayoritas. Jadi sekalipun pilihan yang lebih banyak itu yang buruk, tetapi seorang ulul albab tetap akan memilih yang minoritas. Di komunitas, misalnya lebih banyak yang suka pergi ke dunia gemerlap, dugem. Sedikit yang menjadi ahli masjid, maka akan memilih yang sedikit yang ahli masjid. Sekalipun yang mayoritas itu pergi ke tempat yang nuansanya banyak kemaksiatan. Itu seorang ulul albab. Kemudian yang kelima, seorang ulul albab dengan ilmunya dia tidak diam saja. Tapi dengan ilmunya itu dia mendakwahkan, memperbaiki masyarakat, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Seperti Quran Surat Ibrahim ayat 52. Makanya tadi, orang berilmu itu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, ya berarti dia juga tidak menerangi orang lain. Tidak seperti komar, tidak seperti bulan, yang dia juga menerangi sekelilingnya. Oleh karenanya maka ada pepatah dalam bahasa Arab, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, itu seperti al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tanpa amal, kasyajari seperti pohon, bila thamarin yang tanpa ada buahnya. Sehingga tidak memiliki daya manfaat yang besar. Kemudian ciri yang keenam, qiyamul lail. Seorang ulul albab itu gemar untuk bangun di malam hari. Qiyam itu menegakkan. Jadi bukan hanya bangun nonton bola, tapi melakukan hal-hal yang baik. Ya bisa mengaji, bisa sholat, bisa juga menulis, dan seterusnya. Qiyam, menegakkan. Itu artinya berarti menegakkan amalan yang baik. Selalu berzikir, muhasabah, muhasabah introspeksi. Hari ini melakukan apa, yang jelek diperbaiki untuk esok hari. Yang baik ditingkatkan untuk esok hari. Kalau berbuat salah, segera meminta maaf. Muhasabah. Kemudian yang diharapkan hanyalah ridho Allah. Ketika kuliah, bekerja, maka yang diharapkan adalah ridhonya. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kritis menghadapi pemikiran, paham, konsep, dan masalah dengan memilih alternatif yang terbaik. Karena tadi nuansa keilmuannya itu mendalam, maka kritis menghadapi pemikiran, paham, konsep, dan masalah dengan memilih alternatif yang terbaik. Jadi apapun ada isu-isu apa, kritis. Kemudian menentukan alternatif yang terbaik. Itulah seorang ulil albab. Makanya ulil albab itu solutif. Artinya dia kritis dan memunculkan alternatif yang terbaik dalam setiap masalah. Ini merupakan karakteristik ulul albab yang juga diharapkan oleh para pendiri UII itu dimiliki para lulusan di Universitas Islam Indonesia.